Halo teman-teman Novenser semuanya, apa kabar? Hari ini seperti gue pernah bilang beberapa waktu lalu, gue pengen banget ngangkat triloginya Godfather, ya. Sekedar pengantar aja, kejatuh cintaan gue sama Godfather. Ngeselin banget jadi dapat yang hardcover lagi Mario Puzo-nya. Ah, buku gue hilang tuh yang itu udah soft cover soalnya. Jadi kecintaan gue sama Godfather itu gara-gara denger soundtrack ya sebenarnya. Speaks of Love yang nyanyiin sama Andy William waktu itu. Waktu itu gue belum tahu, Godfather itu belum tahu gue. Pas gue dengerin lagunya enak banget, dan ini lagunya kayak apa ya, membawa kita ke hal-hal yang nggak umum gitu loh. Ternyata pencarian gue itu sampai kepada film Godfather, ya. Yang pertama, yang tahun 72, soalnya kan ada 3 tuh. Yang pertama tahun 72, kedua itu tahun 74, ketiga tahun 90. Nih tahun 90 ini anaknya Francis Ford Coppola, si sutradara ikutan tuh, namanya Sofia Coppola. Nah, agak mundur dikit, ini buku kan ditulis sama Mario Puzo tahun 1969. Ya, difilmkan tahun 72 aja, lumayan cepat tuh durasinya dari mulai dicetak sampai dibikin film. Dan ini sempat masuk berbulan-bulan sebagai bestseller list di New York Times, ya. Dan film ini digarap naskahnya sama mereka berdua ya, Coppola sama Puzo, dan memang adegannya tidak persis sama dengan yang ada di buku, ya. Yang gua senang adalah ketika Puzo bilang bahwa dia nulis ini bukan karena dia suka sama mafia, enggak. Dia bikin emang lagi butuh duit aja gitu loh. Bikin naskah, bikin novel, dan memang dia bukan karena dia senang, karena memang pengen bikin novel dan pengen cepet kaya. Ternyata beneran kaya. Ini jadi film sepanjang masa. Ini agak kurang ajar sih Mario Puzo sebenarnya, ya. Meskipun gue selalu sama karyanya dia gitu loh. Film ini dapat 11 nominasi Oscar dan menang 3 piala. Dan ada sedikit insiden ketika Marlon Brando menang sebagai aktor utama terbaik, dan Al Pacino masuk nominasi di peran pembantu pria terbaik, tapi nominasi doang, dia nggak masuk, dan sempat memboikot Oscar gara-gara menurutnya harusnya dia masih jadi aktor utama, bukannya Marlon Brando gitu loh. Nah, balik ke yang lagu tadi, yang apa namanya, si Speaks of Love, ternyata kan gue baru tahu, ternyata di film ketiga kan dinyanyiin lagi tuh lagu itu, tapi dalam versi Sissy and Song, yang nyanyi itu anaknya Michael Corleone itu. Dan baru gue tahu itu judul awalnya adalah Brucialatera, yang judul aslinya adalah The Land is Burning, yang bikin Nino Rota, ya. Meskipun antara Andy William sama Nino Rota itu dua lagu yang mirip, tapi intinya beda. Kalau di Speaks of Love menceritakan tentang sepasang kekasih yang bahagia, sementara yang di Brucialatera itu menceritakan seseorang yang ditinggal sama kekasihnya, agak beda nih, ya. Yang juga jadi gue seneng banget sama film ini adalah mafia, tapi cinta sama keluarga, ya. Sampai-sampai ada satu quote-nya yang bilang gini, a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Jadi orang laki-laki tuh yang pernah ngabisin waktu sama keluarganya, itu bukan laki-laki sejati. Di luar itu semuanya, dari awal 1, 2, 3, meskipun yang 3 sudah agak jauh, karena kan 3 itu adalah masa akhirnya kerajaannya Corleone, ya. Oh ya, by the way, Corleone itu kalau di bahasa Italia artinya Lionheart atau berhati singa. Itu memang tokoh rekaannya dari si Mario Puzo. Nah, Mas Yus, setelah tadi pamer buku, Ya, Seth. setelah tadi pamer buku, apa yang mau disampaikan seputar masalah Godfather? Silakan, Mas. Kenapa? Ya, apa yang menarik dari film Godfather ini? Yang menarik tuh semuanya. Ya, setuju. Menarik semuanya tentunya. Karena detail dari film pertama pada tahun 72, ya. Terus yang kedua adalah sebagai kayak semacam prequel, ya. Prequel itu tahun 74, dan jauh kemudian dibuat yang ketiga tahun 90. Yang tentunya pemainnya sudah menua. Ya. Ya, mungkin ini salah satu pilihan dari Francis Ford Coppola dibuat tahun 90 supaya mendapat alamiah ya, ketuaannya alamiah ya, usianya ya. Walaupun banyak dikritik,
model rambutnya Al Pacino di ketiga kok terlalu modis ya gitu ya. Ya tapi kita nggak usah ngebahas itulah. Ya. Nggak penting gitu loh. Nah, Godfather ya dari 1, 2, dan 3 ya trilogi Godfather. Terus terang gue suka ya Ser ya. Ya, Gue sama. memang penggemar film-film mafia. Tapi bukan berarti gue meniru kejahatannya ya. Tapi gue bisa mengambil semacam nilai-nilai hidup ya, yang positif. Ya. Makanya kalau gue nonton film Godfather itu atau film mafia, gue jadi ambivalen, dikotomi, ya, mengalami ambivalensi ya, dikotomi dan mendua. Kenapa? Di satu sisi gue membenci, di satu sisi gue juga suka, gitu loh. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa kejahatannya pantas untuk ditolerir gitu kan. Ya, kalau kita melihat mafia membunuh itu kan. Nah, tapi di sini Mario Puzo ya mengangkat dari semua tokoh ya di Godfather ya yang diperankan semua terinspirasi dari kisah nyata. Gitu. Makanya kelihatan lebih ada real ya kan. Walaupun kata-kata mafia sebenarnya tidak boleh digunakan. Karena ada desakan dari para pentolan mafia ya. Dan baik itu dari Sisilia di Palermo maupun di New York. Ya kan? New York itu kan pusat bangkitnya 5 keluarga mafia, 5 keluarga besar mafia ya. Ada Genovese, ada yang namanya Gambino atau apalagi atau yang terakhir itu nonton filmnya John Travolta ya, diperankan John Travolta itu John Gotti. John Gotti. Ya, John Gotti. Yang akhirnya yaitu berakhirnya mafia di New York. Jadi diakhiri oleh memang referensi tentang film-film mafia banyak benar dari yang Charlie Luciano ya kan, Charlie Lucky Luciano, terus kemudian Bugsy Siegel, ya terus angkatan semuanya tuh tahun. Nah itu banyak menginspirasi dari Mario Puzo membuat bukunya The Godfather. Walaupun ada beberapa buku yang lainnya kayak Orang-orang Sisilia, gue baca juga. Terus Omerta ya, Gerakan Tutup Mulut Mafia, gue juga baca. Jadi hampir semua tuh buku-buku yang terbit kayak gitu gue baca. Ya. Nah, di dunia ini kan ada Yakuza dari Jepang, kartel dari Amerika Latin, triad dari Cina, ya. Kalau Indonesia gue nggak tahu apakah disebut geng ya, gangster atau mobster ya. Dulu pernah ya mobster dibuat filmnya juga ya, judulnya Mobster yang ada tentang Charlie Luciano ya. Terus ada beberapa teman yang lainnya. Ada Bugsy Siegel juga segala macam. Gitu saya kira-kira sebagai pengantar tentang film Godfather. Sebenarnya kan film-film yang seputar masalah mafia nggak cuma dia, banyak loh. The Untouchable juga kan itu kan sebenarnya ngangkat tentang sosok yang namanya lupa siapa. Diperankan sama si nah aku jadi lupa. Yang mana? Robert De Niro. The Untouchable. Oh iya. The Untouchable. Itu kan jadi Oh ya, The Untouchable. The Untouchable, terus apalagi ya? Banyak deh film-film Goodfellas. Goodfellas. Banyak banget tuh film-film seputar masalah mafia, termasuk film yang twistnya ya, yang diperankan sama Robert De Niro juga ketika dia jadi tokoh. Tapi itu yang agak-agak komedi tuh Mas, ya. Ketika dia jadi tokoh gangster, tapi berhubungan sama seorang psikolog. Ada 2 tuh kalau nggak salah tuh, ya. Dan tapi yang masuk paling kena buat saya memang si Casino juga ada Casino. Ya. Dan tapi yang paling kena memang si triloginya The Godfather. Entah kenapa, karena buat saya sih mungkin pemaparan yang si Coppola lugas banget, jelas banget, detail banget, termasuk ketika ketika si Don Vito itu menolak untuk terjun ke bisnis narkoba gitu. Dan benar tadi Mas bilang banyak adegan-adegan yang terpengaruh sama kondisi aslinya.
Kayak adegan ketika Michael Corleone itu mau bunuh saingannya kan di restoran kan ternyata itu terinspirasi dari ketika pembunuhan yang dilakukan kepada si Lucky Luciano, ya. Atau ketika ada sosok yang namanya Bugsy Siegel, Paul Castellano. Atau ketika sosok Maugrim itu ternyata mirip-mirip kayak sosok yang mengembangin Las Vegas, si Bugsy Siegel gitu loh. Jadi memang sebenarnya Uzo nggak cuma sekedar memanfaatkan imajinasi, tapi tetap ya seperti juga banyak penulis-penulis di luar, dia tetap riset kan ya. Ini gimana, ini gimana. Iya. Meskipun dia bilang bahwa dia memang bukan pencinta mafia, tapi untuk bikin buku ini dia sangat serius untuk juga terinspirasi dari adegan-adegan yang ada ketika masa itu. Benar nggak, Mas? Iya, jadi kayak dilematis juga ya mengangkat sesuatu dunia hitam, ya. Itu sangat dilematis. Di satu sisi dia ingin mengangkat sesuatu yang realistis, tapi di sisi lain ada desakan tidak boleh terlalu diungkapkan, ya. Nah, memang di sini ada perbedaan antara mafia, gangster, mobster, ya. Jadi tuh kayak misalnya gini, Bonnie and Clyde itu maksudnya apa, ya. Terus kemudian geng-gengnya yang lain-lainnya tuh seperti misalnya di film The Untouchables ya, si Al Capone itu maksudnya bukan mafia, ya, ya gitu ya, dia sebagai gangster misalnya. Nah, begitu juga kayak kalau Triad memang sudah punya terminologinya sendiri bahwa dia memang gerombolan, dia narkoba ya, judi segala macam. Tapi kalau mafia cenderung memang tidak boleh bisnis narkoba itu nggak boleh. Judi nggak apa-apa. Nah, biasanya semua ya kejahatan itu ada yang bisnis legal dan ilegal. Ya, seperti yang dilakukan oleh keluarganya Vito Corleone ya. Ya, Vito Corleone turun-temurun. Sebetulnya itu adalah bentuk suksesi, Sir, kalau mau diambil ya, suksesi. Jadi terinspirasi dari King Lear-nya Shakespeare ya. Itu dia melakukan suksesi dari Vito Corleone ke Michael. Padahal waktu itu putra mahkotanya tidak bisa diprediksi apakah itu si Sonny, tapi kalau Fredo nggak mungkin, ya kan? Akhirnya pilihlah Michael Corleone. Gitu. Nah, Michael Corleone akan menurunkannya ternyata juga anaknya tidak tertarik dengan dunia hitam. Malah dia jadi orang seni kan. Si siapa? Anthony ya. Nah, justru Vincent Mancini yang diperankan oleh Andy Garcia yang justru menjadi dia itu kan anak gelapnya dari Sonny ya, Corleone gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira saya yang diungkap oleh Mario Puzo. Mario Puzo mengangkat kisah-kisah itu memang berdasarkan dari beberapa pengamatan dan inspirasi dari beberapa catatan-catatan mafia dari Italia, suasana. Nah, visualisasi oleh Francisco Coppola itu berhasil, ya. Suasana pesta, perkawinan, ya, dan beberapa yang lainnya itu sangat detail, bagus. Makanya kayak misalnya casting juga pas semua, ya, castingnya pas juga. Makanya banyak yang mendapat, ada beberapa nominasi, ya kan. Seperti bisa perempuannya juga oke, ada Diane Keaton, ya kan, cukup bagus juga sebagai K, ya kan. Terus kemudian juga si yang sebagai Connie itu dari sini Talia Shire ya, lagi itu. Jadi sinergi gitu loh semuanya, bagus. Apalagi ketika muncul di seri kedua Robert De Niro, itu sama sekali tidak ketemu secara satu frame dengan Al Pacino loh. Tidak. Jadi dia tersendiri karena dia memerankan Vito Corleone muda. Saat itu kan si Michael belum lahir. Nah, makanya kenapa dia sebetulnya menyayangi Michael karena pada saat itu juga dia memulai kehidupan baru di New York kan. Pada saat itu. Dia kan waktu itu memulai usahanya sebagai minyak zaitun. Dia sebagai pendatang dari Sisilia melihat orang tuanya dibunuh ya oleh mafia setempat. Nah, terus kemudian dia naik seperti adegan itu ya Titanic ya, gitu loh ya. Dia pergi naik ke kapal kan seperti itu ya. Nah, terus kemudian dia sampai di New York ya kan. Nah, dia kemudian bisa ternyata
dia usaha minyak zaitun kalau nggak salah ya, seperti itu. Memang saya pada tahun 72 ya waktu itu film udah agak, maksudnya bukan tahun 72-nya, waktu itu nonton di Viva sama bokap, gue nggak ngerti tuh film kok ngobrol mulu, tiba-tiba ditembak kalau nggak tahu, nggak ngerti, waktu itu belum nyampe pikirannya, Heeh, ya heeh. SD gitu loh kan. Begitu juga, tapi sejalannya waktu, ketika sudah SMA, mulai paham tuh, Mmm. ya SMP dan SMA tuh mulai paham, makanya senang nonton film, Scarface, Ah, ya, ya Al kan, Pacino. yang Al Pacino ya kan. Dia juga pernah main di film Serpico sebagai polisi kan, sebagai itu. Nah, beberapa film-film mafia yang lainnya memang termasuk film triad kayak Young Dangerous, suka juga gitu loh, dari sampai seri berapa itu ya. Ya. Terus ada Gangland War, Gangland Boss ya, terus Yakuza juga ya, yang Yakuza kayak Black Rain tuh kan, Mhm. waktu itu Michael Douglas ya, memainkan segala macam, dan beberapa Rising Sun ya yang dimainkan oleh itu kan juga ada keterlibatan Yakuza gitu ya. Mhm. Seperti itu. Kalau Kartel tuh kemarin, Escobar kan difilmkan kan, Oh ya, difilmkan, Pablo Escobar. baru beberapa waktu yang lalu ya, difilmkan juga. Gitu kira-kira, Ser. Ya, terus terang saya sih pas lihat film ini, mendalami keluarga, itu kan sebenarnya memang ide internal keluarga mereka kan. Ketika ternyata kakak tertuanya itu nggak bisa mimpi karena keburu dibunuh, karena dia terlalu emosional kan ya. Yang Iya betul. Fredo malah dibunuh di Godfather ketiga kan ya, ketika dia lagi mancing terus ditembak gitu loh. Dan anak Iya. dan itu buat saya gila ya, ternyata dalam keluarga mafia itu menjadi hal yang biasa karena menyelamatkan nama gitu loh. Saya sih nggak tahu di Indonesia ada apa nggak mafia ya, mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi kalau tahu ada ya udah, yang penting gua nggak tahu gitu loh. Agak takut juga bukan sama orang-orang seperti itu. Tapi menarik ketika ngelihat kisah-kisah yang ada di bukunya si Puzo itu ketika sudah apa namanya, udah difilmkan. Dan lagi-lagi ini cukup cepat nih teman-teman semuanya. Kenapa? Bukunya terbit tahun 69, tahun 74 langsung tahun 72 langsung dibikin film sama Francis Ford Coppola gitu loh. Nah, ada hal-hal menarik di balik film ini sebenarnya. Ketika bahwa ternyata dulu itu Sylvester Stallone sempat juga ikutan casting tuh, tapi ternyata nggak keterima tuh. Jadi si Sonny Corleone kalau nggak salah. Tapi nggak sempat nggak dapat casting itu gitu loh. Fakta menarik berikutnya yang juga saya lihat mas sebenarnya gini, waktu adegan ini buat saya ini intimidatif banget ketika Michael Corleone duduk di kursi, ya. Iya. Itu apa ya, kursi itu kayak kayak punya jiwa sendiri gitu loh. Dan ada di film kedua atau ketiga ya, pembukaannya kan memang cuma kursi kan, ya. Tapi itu ternyata Iya. punya apa ya, punya makna luar biasa. Ternyata kursi itu nggak cuma sekedar kursi. Penggambaran hebat dari si siapa namanya Coppola itu kuat banget tuh. Termasuk ketika Michael Corleone duduk di kursi itu, tatapannya ke depan, tajam banget pandangannya. Dan itu lihatnya adalah gue yang duduk sini, gue yang nguasain ini. Bener nggak sih mas? Menurut saya kalau pendapat saya tadi. Iya, di Godfather 3 itu kan gambar kursi ya, Hmm, Michael Corleone duduk. Waktu itu saat itu dia sudah benar-benar, bisnisnya mapan, menjalankan bisnisnya ya. ya udah kepala Nah, keluarga tapi mafia. Mm-mm, di kedua dia justru diperlihatkan dia duduk juga, mm-mm, ya. Waktu di ke-1 dia duduk, mm. ya, waktu itu kan disuruh, oleh si Banget. Vito kan, Ya, akhirnya dia kan udah mau sakit-sakitan ya si siapa, ya akhirnya dia dengan cucunya ya, dia nyemprot-nyemprot tiba-tiba meninggal kan si ya, Vito Corleone. Di kedua memang digambarkan ada kursi, dia mencoba namanya langsung naik kan di situ, dia sebagai pimpinan mafia yang baru ya kan, dan dia mulai tegas ternyata pembunuh dingin dia dulu padahal dia nggak mau ya, ya. tapi justru dia menjadi pembunuh berdarah dingin juga dia gitu loh ya. Apalagi di adegan-adegan ketiga ya kan, siapapun yang berkhianat dihabisi, Hmm, ya kan. Nah, ya, ya. memang kadang-kadang gini, dia membunuh tidak menggunakan tangannya sendiri, makanya di film itu kan selalu digambarkan logonya ya, tangan menggerakkan ya dan kayak pakai Ya, benang-benang gitu ya, ya seperti betul. boneka gitu kan. Dia itu menunjukkan bahwa, mafia tidak pernah menggunakan tangannya, dia menggunakan orang lain gitu loh. Nah, seperti gini,
pernah baca tuh di buku Mafia Manager ya, Mafia Manager itu bagus, beberapa nasihat-nasihat yang artinya gini, nasihat itu bisa dianggap positif gitu loh, dengan gaya-gaya seperti itu. Nah, yang kembali lagi ke kursi. Kursi itu apapun kan melambangkan sebuah kedudukan, kekuasaan. Ya, ya seperti kita misalnya DPR ya kan, kursi kan gitu kan. Seperti kita di kantor, wah belum punya meja, belum punya kursi kan juga kayaknya nggak punya wibawa gitu kan ya. Iya. Misalnya gitu kan. Kita kalau kita masih belum tidak punya kursi atau kan kayak nggak punya wibawa gitu, nggak punya kekuasaan ya, nggak punya wewenang gitu. Seperti itu aja. Begitu juga di film itu digambarkan. Nah, memang semua itu adalah kekompakan dari timnya ya kan. Ya ada si penulisnya dari Mario Mario Puzo dengan si Francis Ford Coppola, dan kemudian dari seksi musik adalah Nino Rota dan Carmine Coppola, bapaknya ya. Bapaknya Francis Coppola gitu loh. Ya, yang sekarang udah almarhum ya. Nah, itu ya memang sebenarnya kadang-kadang Coppola juga bisnis keluarga juga. Iya, Itu benar. kan anaknya disertakan ya di ketiga. Jadi sebetulnya sih semua namanya nepotisme, kolusi atau apa, ada aja, ya kan? Ya, ya. Tapi sejauh itu apa namanya berkualitas ya nggak masalah, ya kan? Iya. Seperti itu. Memang gaya Coppola dengan gayanya si Martin Scorsese beda. Kalau Martin Scorsese semua film pasti layarnya penuh dengan darah, pasti itu. Nggak. Kalau si Coppola kan tidak, Ya. ya, tidak terlalu memperlihatkan gitu loh kan. Ya. Dia itu aja. Mirip-mirip kayak Quentin Tarantino tuh kalau bikin film, darahnya muncrat kemana-mana tuh. Dan ada yang berbeda juga ketika saya nonton film di Untouchable, kalau nggak salah nih Mas, kan ada adegan Al Capone tuh menghajar salah satu kelompoknya dengan pakai tongkat softball ya. Iya kan, Iya. pas lagi rapat itu aja buat saya gila banget ya. Tapi memang saya nggak lihat itu ada di film The Godfather ini gitu loh. Jadi dia kayaknya memang mau ngangkat sisi humanisme dari kerajaan mafia di sebuah keluarga gitu loh. Ketika adiknya Michael Corleone itu nikah sama orang, kemudian yang disia-siakan, dipukulin kalau nggak salah kan, sampai akhirnya dia itu jadi apa ya, janda dan tidak mau menikah lagi. Itu juga salah satu dilema yang harus dihadapi sama si Michael Corleone gitu sebagai sosok pemimpin. Mas, kita coba pindah ke ini Mas, lagunya. Karena memang saya kan pertama kali jatuh cinta sama Godfather nih gara-gara lagunya nih. Ada lagunya Andy William yang judulnya Speak Softly Love. Tapi ketika saya dengar ya Borussia Lateranya Glenn Burning-nya Nino Rota, kok ada yang berbeda deh. Memang kalau nggak salah memang agak beda kan ya. Tapi menurut Mas memang dibikin gitu gimana ya? Atau memang ada ketidaksengajaan di situ masalah lagunya Mas? Kan sebetulnya lagu itu kan tentang Apollonia ya. Si Michael Corleone itu waktu balik ke Palermo, ya, betul. Sisilia, ya, dia berkenalan dengan seorang gadis, ya kan, cewek. Tapi akhirnya kan gadis itu apa namanya, udah nikah padahal ya kan, Udah nikah. akhirnya meninggal kan. Nah itu dia akhirnya mengenang kan lagu itu kan, seperti itu Apollonia ya, nama-nama wanitanya itu kan. Nah, memang terus terang aja suka dengan theme song-nya ya, theme song-nya tuh suka ya, dengan theme song-nya tuh suka banget. Begitu juga apa original score-nya ya, scoring-nya juga saya suka sekali itu ya. Kayaknya tepat gitu loh ya, dan konsisten dari awal sampai akhir walaupun dari 1, kedua, ketiga ya. Ya seperti misalnya Star Wars dengan credit title-nya dengan mendatar gitu ya, tulisan-tulisan itu kan, akhirnya itu juga menjadi ciri kan, nah seperti itu. Nah begitu juga Coppola seperti itu. Tapi lepas dari ini ya, semua belajar dari Akira Kurosawa, yaitu sutradara Jepang ya. Mereka tuh mengagumi karena film-film dari si Akira Kurosawa juga menginspirasi beberapa sineas semua ya. Makanya dia gaya susah loh, Sher ya, kalau misalnya kita adegan menari ya, apa pesta ya, banyak orang kerumun, itu mendirectnya susah loh, ya supaya ini. Tapi kalau cuma nanya kayak misalnya sinetron-sinetron kita gitu ya, cuma nanya
menggambarkan di rumah konflik terus ngomong sendiri. Nah, itu kan apa, yang kita nggak bisa membedakan ya antara film layar lebar dengan, TV. Tapi film TV juga banyak yang bagus, ya, kayak 24 Hours tuh, yang si siapa, si, eee, Kiefer Sutherland ya, Oh ya ya, kan? Kiefer Sutherland itu kan bagus banget ya kan. Nah, ya. jadi itu juga serial TV, banyak serial TV yang bagus-bagus gitu loh, ya. Nah, kembali lagi ke Godfather, bahwa musik, akting, Hmm, tata artistik, ya semua menyatu, hmm, ya. Makanya walaupun Al Pacino tidak pernah mendapatkan Oscar di dalam trilogi Godfather. Dia hanya mendapat Oscar-nya di film Sense of Woman ya. Sense of Woman, yang dijadiin waktu dia jadi, kolonel buta kalau nggak salah ya. Gitu ya. Seperti itu ya. ya, ya. Eee, jadi ya memang dia pantas kalau di situ di film itu di Sense of Woman tuh, Sense of Woman itu dia pantas dia, ya. Tapi kalau di Godfather saya nggak tahu juri kenapa bisa gitu. Dan memang kalau di ketiga memang walaupun orang bilang kurang bagus ya, tapi saya tetap menganggap, ah bagus juga kok gitu. Ya, Ya, karena nggak gampang juga seperti itu. ya, betul. Saya juga sebenarnya yang ketiga saya senang, cuman kadang-kadang saya suka bertanya, kenapa harus Sofia Coppola sih gitu. Jadi kayaknya ada yang beda. Jadi buat saya sih nggak tahu nih pendapat pribadi ya. Kayaknya Sofia Coppola agak ganggu deh di Godfather 3 gitu loh. Tapi lagi-lagi itu kan sangat personal ya. Apa namanya? Pilihan-pilihan film seperti itu. Nah, Mas Yus, kalau bicara masalah film mafia kan kayaknya kalau di Indonesia kita nggak pernah menemukan ya film mafia, atau ada ya? Ada nggak Mas catatan Mas Yus tentang film mafia di Indonesia? Di Indonesia itu tidak pernah ada, Ada kan? kecuali gini, kayak bisa gini, saya pernah nonton film Mat Peci ya, Oh, Mat Mat Peci ya. Peci. Tapi itu kan Nah, kriminal kan ya? terus Bukan mafia kan? kriminal. Jadi gitu dari misalnya Johnny Indo ya kan, jadi kayak gitu-gitu aja, yang sifatnya ya penjahat ya kan, segala macam gitu loh, tapi legendaris. Ya Ya. kan, Kusnikastu juga termasuk gitu kan, legendaris gitu kan. Nah, kalau mafia itu ada gini, kejahatan itu kan bisa timbul ya karena ada beberapa sistem ekonomi ya kan, atau pingin berkuasa ya, pingin kaya segala macam. Tapi terlepas dari itu, mafia itu sebetulnya orang juga peduli keluarga Ya. dan religius, Hmm. ya. Religius dia. Dia ngebunuh walaupun dia masih di dalam gereja, Hmm. dia bisa menjalankan tuh otak pembunuhannya tuh, Ya. ya. Betul. Kan mafia cuman ke gereja itu cuma apa? Baptisan anak, ya, untuk kelahiran anak dibaptis, ya walaupun pada akhirnya misalnya bapak baptis ya kan, father kan tuh bapak Ya. baptis ya. Bisa aja dibunuh gitu kalau dia berkhianat. Jadi satu, yang penting jangan berkhianat. Hmm. Itu aja kuncinya. Dan jangan membocori, tidak bisa nggak bisa tutup mulut gitu loh. Hmm. Jadi kayak Omerta ya di novelnya Mari Puzo pernah baca, Sher, seperti Hmm. itu. Iya, iya. Kira-kira. Oke, Mas Yus, thank you udah ngobrol tentang trilogi The Godfather. Nanti besok kita akan ngobrol lagi film-film lain yang pasti kita akan bicara film-film lama, kita nggak akan bicara film baru. Tapi nanti mungkin kita akan coba nonton berdua nih Mas Yus ya. Kan bioskop udah mulai dibuka nih. Bioskop udah mulai dibuka nih bioskop. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin ngobrolan tentang satu film yang kita mau angkat. Ntar saya janjian sama Mas Yus deh. Kira-kira film apa? Nanti kita nonton terpisah, kita cari tahu, ntar kita obrolin. Kira-kira gitu. Ya. Mas Yus, thank you Mas Yus ya. Sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama. Ya, Sir. Thank you. Ya deh.